Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang Battle Truck di Heaven Season 5. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Enjoy! Namun, ular piton iblis surga ini tetaplah makhluk yang luar biasa ganas dan ganas. Oleh karena itu, tekanan kecil yang dirasakannya tidak mampu menghalangi niat membunuhnya. Lupakan ular piton penelan surga, bahkan jika ular langit kuno asli datang, makhluk bermata merah ini tetap berani menggigitnya. Ledakan, awan bergemuruh di langit. Cailin, yang telah berubah menjadi ular piton penelan surga, memanggil banyak petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, petir-petir itu terus-menerus menyambar ular piton iblis surga. Engah, ular piton iblis surga itu membuka mulutnya yang besar dan ganas saat Cailin menyerang. Banyak cahaya hitam yang berbau busuk dimuntahkan dan menerima semua petir warna-warni itu. Meskipun garis keturunannya sedikit lebih rendah daripada ular piton penelan surga, kekuatannya jauh melampaui Cailin. Oleh karena itu, ia unggul dalam pertarungan ini. Bang! Raksasa emas yang telah diubah Xiaoyan berubah menjadi cahaya keemasan yang tiba di hadapan ular piton iblis surga dalam sekejap saat ular itu sedang melancarkan serangannya. Badai mengerikan segera terbentuk di bawah tinjunya saat menghantam tubuh ular piton iblis surga dengan kejam. Oh! Pukulan tanpa ampun dari Xiaoyan ini menghamburkan kabut hitam di sekitar ular piton iblis surga. Bahkan sisik hitam di tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Tetua King Chen, Yun Yun, dokter peri kecil, dan yang lainnya melancarkan serangan mereka saat Xiaoyan menyerang. Douqi yang menakutkan bersiul di langit dan mendarat di tubuh ular piton iblis surga dari segala arah. Udara yang terhempas itu adalah sesuatu yang bahkan ular piton iblis surga pun tak mampu tahan. Namun, ular piton iblis surga ini cukup ganas. Matanya yang besar berwarna merah darah. Mengabaikan banyaknya ledakan udara di tubuhnya. Ia mengayunkan ekornya yang besar dan tanpa ampun menyerang Xiaoyan, yang telah menyebabkan luka paling parah. Dentang! Ekor ular raksasa itu menghantam tubuh Xiaoyan dengan keras, mengeluarkan suara nyaring seperti logam yang beradu. Percikan api beterbangan dalam prosesnya. HMPH, tenggorokan Xiaoyan mengeluarkan erangan teredam setelah menerima pukulan seberat itu. Ia menahan kekuatan mengerikan itu dengan kuat, mengulurkan tangannya, dan mencengkeram ekor besar ular piton iblis surga dengan erat. Tak lama kemudian, api ungu coklat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menjalar ke bawah tubuh ular piton iblis surga. Api itu dengan cepat membakar kabut hitam pekat. Desis-desis, suhu yang tiba-tiba mengerikan itu membuat ular piton iblis surga menjadi gila karena tubuhnya yang besar terus bergoyang. Pegunungan tinggi di sekitarnya akan hancur berkeping-keping jika terkena ekornya. Sungguh sulit menghadapi orang ini. Hati semua orang tanpa sadar terasa hampa ketika melihat ketegaran ular piton iblis surga ini. Jika Xiaoyan dan Cailin tidak menekannya dari langit, kemungkinan besar orang-orang yang tersisa tidak akan mampu menahan kekuatan hanya dengan ayunan ekornya. Xiaoyan memegang ular piton iblis surga dengan sekuat tenaga. Sementara salah satu tinjunya menghantam ekornya dengan liar. Kekuatan dahsyat dan api panas menghantam ekornya hingga darah mengalir deras. Meskipun hal ini membuat ular piton iblis surga merasakan sakit yang luar biasa, hal itu juga membangkitkan naluri ganasnya. Perlawanannya pun semakin kuat. Tuan muda Xiaoyan, paksa matanya untuk menatapku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan, dan ia perlahan mulai merasa tak sanggup lagi menahan ular piton iblis surga yang meronta-ronta.
Suara itu membuatnya memusatkan perhatian. Suara itu milik King Lin. Mengom, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Douqi dari tubuhnya mengalir ke lengannya. Kekuatan mengerikan tiba-tiba melonjak dan dengan kuat mengendalikan tubuh ular piton iblis surga, memutarnya. Ular piton iblis surga itu menjadi marah ketika Xiao Yan berulang kali menarik dan mendorongnya. Ia hampir mengamuk ketika sebuah mata iblis hijau giok berukuran 5 kaki tiba-tiba muncul di hadapannya. 3 bunga hijau berputar cepat di dalam mata tersebut. Sementara rasa mati rasa yang berasal dari dalam jiwa ular piton iblis surga membuat tubuhnya menegang. Perlahan ia menjadi lembut. Niat membunuh dan kekerasan di dalam mata merah darahnya yang besar dengan cepat mereda. Mata iblis hijau giok setinggi 5 kaki tercetak di mata besar ular piton iblis surga kuno. Gelombang demi gelombang kekuatan iblis misterius terpancar dari 3 bunga hijau giok yang berputar. Menyebabkan niat membunuh dan kekerasan di mata ular piton iblis surga perlahan memudar. Xiao Yan menghela napas lega ketika melihat kekuatan mata iblis itu. Pupil bunga ular 3 giok hijau milik King Lin memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular. Namun, ia ragu apakah kekuatan King Lin saat ini mampu mengendalikan ular piton iblis langit kuno ini. Lagi pula, kekuatannya setara dengan Douzun tingkat 5 perubahan. Mendesis, pikiran ini baru saja terlintas di benak Xiao Yan ketika mata ular piton iblis surga, yang perlahan meredup, mulai memberontak. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar bersamaan. Gelombang demi gelombang kabut hitam yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Ular itu tampaknya telah mendeteksi niat King Lin dan melawan dengan tak terkendali. Binatang buas yang dapat berlatih sampai tingkat seperti itu tidak akan dapat ditangani dengan mudah. Tidak peduli betapa tidak cerdasnya dia. Memang tidak mudah menghadapi binatang ini. Xiao Yan terkejut saat menyadari bahwa ular piton iblis surga kuno ini mampu melawan murid bunga ular hijau giok 3 dengan kekuatannya sendiri. Ia segera melancarkan pukulan ke depan. Gumpalan besar api surgawi melonjak keluar dan dengan cepat menyelimuti tubuh ular piton iblis surga kuno, dengan cepat menguapkan kabut hitam. Tekan itu, Xiao Yan berteriak dengan suara berat saat dia menyerang. Ular piton penelan langit 7 warna yang dibentuk Cailin di langit tiba-tiba meringkuk setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Tekanan tak terlihat melonjak keluar dan mengalir ke ular piton iblis langit kuno. Tekanan yang berasal dari lubuk jiwanya segera menyebabkan kabut hitam di tubuhnya surut. Pada saat yang sama, Dokter peri kecil, Yun Yun, tetua King Cheng, dan yang lainnya melepaskan banyak pilar Douqi besar, yang seperti tali yang mengikat piton iblis langit kuno. Meskipun ular piton iblis surga kuno sangat kuat, ia tak mampu melawan sedetik pun saat menghadapi tekanan seberat itu. Mulutnya yang ganas terus mengeluarkan raungan dahsyat yang membuat seluruh gunung bergetar. King Lin, cepat! Xiao Yan berteriak saat merasakan perlawanan tak terkendali dari ular piton iblis surga kuno. Ya, King Lin mengangguk pelan. Ia segera menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya terbentang seperti bunga teratai yang mekar, membentuk banyak segel yang rumit dan misterius. Setelah segel-segel ini terbentuk, samar-samar terdengar raungan yang sangat dalam dari tubuhnya. Ruang di belakang King Lin terdistorsi ketika raungan ini, yang mengandung tekanan dari zaman kuno, muncul. Sebuah sosok ilusi berbentuk ular sepanjang 10.000 kaki terbentuk. Tubuh sosok ilusi ini memancarkan aura yang sangat kuno, dan memiliki 9 kepala ular. Anehnya, itu adalah ular langit berkepala 9 yang pernah dilihat Xiao Yan saat itu.
Tubuh ular iblis langit kuno yang meronta liar bergetar hebat saat sosok ilusi ular langit berkepala 9 itu muncul. Kedua matanya akhirnya menampakkan ketakutan yang mendalam. Menghadapi tekanan leluhur dari dua garis keturunan ular kuno, bahkan ular piton iblis langit yang sangat ganas ini pun gemetar. Pupil bunga ular hijau giok 3. Mata iblis, buka. Setelah memanggil sosok ilusi ular langit berkepala 9 untuk sepenuhnya menekan jiwa ular langit, 3 bunga hijau giok tiba-tiba bergetar sebelum perlahan mekar. Sebuah pupil iblis hijau giok yang dingin menusuk tulang muncul di persimpangan ketiga bunga tersebut. Pupil itu tampak terbangun saat perlahan terbuka. Ruang di depan King Lin retak saat mata ini terbuka. Tubuh raksasa ular piton iblis langit kuno itu langsung terdiam. Mundur. Tatapan Xiao Yan tertuju pada mata iblis ini. Pikirannya langsung kosong sementara hatinya terguncang. Ia buru-buru melepaskan ular piton iblis surga dan segera mundur. Di saat yang sama, ia juga meneriakkan peringatan kepada semua orang. Yang lain menyadari bahwa mata iblis King Lin tidak membeda-bedakan musuh dan sekutu ketika mereka melihat Xiao Yan mundur. Mereka pun bergegas berpencar dan tidak berani berdiri di dekatnya. Pupil bunga ular 3 giok hijau milik King Lin sungguh menakutkan. Jika aku berasal dari suku ular, aku pasti sudah seperti ular piton iblis langit. Xiao Yan mundur cukup jauh. King Lin yang sekarang mampu mengendalikan sedikit kekuatan ular langit berkepala 9. Jika ia benar-benar memanggil ular langit berkepala 9, ia akan menjadi lebih menakutkan. Lagi pula, ular langit kuno adalah eksistensi yang bisa dibandingkan dengan naga void kuno dan phoenix langit kuno. Mata iblis yang tak biasa itu perlahan berputar. Dan tiba-tiba muncul sinar cahaya hijau giok seukuran ibu jari. Sinar cahaya ini meninggalkan jejak di kepala ular piton iblis surga yang kaku dengan kecepatan kilat. Seketika, sekuntum bunga hijau seukuran telapak tangan muncul. Keganasan yang tersisa di mata besar ular piton iblis surga kuno dengan cepat menghilang ketika bunga hijau ini muncul. Kehampaan yang lembut menggantikannya. Apakah itu berhasil? Kegembiraan melintas di mata Xiao Yan saat ia melihat ular iblis langit kuno berhenti di langit. Jika King Lin benar-benar mampu mengendalikan makhluk besar ini, kekuatan kelompok mereka pasti akan meroket. Kekuatan Douzun dengan puncak 5 perubahan masih merupakan eksistensi yang cukup kuat bahkan di wilayah tanah terlantar kuno ini. King Lin perlahan menutup matanya saat bunga itu terbentuk. Sosok ilusi ular langit berkepala 9 yang besar di belakangnya juga perlahan menghilang. Tekanan kuno yang menyelimuti langit perlahan memudar. Ular piton penelan langit 7 warna yang sangat besar sekali lagi menjelma menjadi sosok mempesona yang bergegas turun. Ia menatap King Lin dengan tatapan terkejut. Ular piton langit berkepala 9 yang dipanggil King Lin bahkan membuatnya merasa takut. Keberadaan abnormal semacam ini mungkin hanya bisa ditoleransi oleh ular piton penelan langit 9 warna yang legendaris itu. Kau sudah mengendalikannya? Tubuh Xiao Yan dengan cepat berubah kembali ke wujud aslinya saat cahaya keemasan melonjak. Ia muncul di samping King Lin dan bertanya. Ya, untungnya. Kita sudah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Selain itu, ada tekanan spiritual dari kakak Cailin. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menaklukkan orang ini. King Lin tertawa. Bagus, cepatlah. Ayo kita cari kolam darah iblis surga. Xiao Yan menghela napas lega. Setelah itu, ia berbalik ke arah gunung raksasa yang diselimuti kabut hitam. Matanya samar-samar memancarkan panas. Tubuhnya bergerak, dan ia bergegas menuju gunung. Setelah itu, Cailin, dokter peri kecil,
dan yang lainnya segera menyusul. Gunung ini sangat berbahaya dan besar. Tetapi tidak ada binatang buas lain yang tinggal di sekitarnya. Mereka semua telah diusir oleh ular piton iblis surga kuno ini. Ini telah menyelamatkan kelompok Xiao Yan dari masalah. Jadi mereka mengikuti riak energi yang samar-samar terpancar dari gunung dan dengan cepat menemukan gua ular piton iblis surga. Gua ular piton iblis surga terletak di tengah gunung ini. Tempatnya gelap, dingin, dan lembab. Tulang-tulang putih bertumpuk tinggi, dan beberapa di antaranya adalah tulang manusia. Sungguh mengherankan. Orang-orang malang mana yang menjadi santapan ular piton iblis surga ini? Kelompok itu mengerutkan kening dan berjalan di sekitar tumpukan tulang ini sebelum berhenti di ujung gua ini. Ujung gua itu berwarna merah tua dan berbatu. Terdapat kolam selebar 100 kaki di tengah bebatuan yang berantakan ini. Bagian dalam kolam dipenuhi darah merah tua. Sesekali, gelembung-gelembung darah muncul dari kolam darah tersebut. Gelembung-gelembung darah itu pecah dan energi yang sangat padat menyebar darinya. Beberapa tulang binatang masih mengambang di genangan darah. Sepertinya ular piton iblis surga yang ganas itu bahkan telah melemparkan beberapa binatang buas ke dalamnya. Apakah ini kolam darah iblis surga? Dokter peri kecil bertanya tanpa sadar. Kulitnya mati rasa saat melihat warna merah tua ini. Ya, seharusnya ini. Xiao Yan mengangguk kecil. Ia bisa merasakan bahwa bagian dalam kolam darah ini mengandung energi yang sangat padat. Sepertinya ular piton iblis surga ini telah berusaha keras untuk membentuk kolam darah ini. Sayangnya, hal itu justru menguntungkan Xiao Yan. Aku mungkin akan tinggal di sini selama 2 atau 3 hari. King Lin, kau harus memanggil ular piton iblis langit kuno untuk terus menjaga gunung selama periode ini. Bahkan jika ada beberapa ahli yang lewat, mereka tidak akan menyinggung keberadaan seperti itu tanpa alasan. Xiao Yan menoleh ke King Lin sambil berbicara. Dimengerti. King Lin mengangguk setelah mendengar perintahnya. Apakah akan ada bahaya? Cailin melirik darah merah tua itu sambil mengerutkan kening dan bertanya. Haha, tenang saja. Meskipun energi di dalamnya sangat kuat, itu masih cukup untuk ditahan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kalau begitu, kalian harus berhati-hati. Kirim sinyal jika ada perubahan tak terduga. Cailin tak bisa berkata apa-apa lagi saat melihat desakan Xiao Yan. Ia mengeluarkan instruksi sebelum memimpin semua orang untuk mundur perlahan. Xiao Yan tersenyum melihat semua orang perlahan mundur. Baru kemudian ia membalikkan badan. Ekspresinya agak muram saat menatap genangan darah di depannya. Energi di dalamnya jauh lebih dahsyat dari yang ia duga. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilemparkan oleh ular piton iblis surga itu. Konstitusiku sudah kuat sejak awal. Selain itu, ada armor kuno naga Phoenix yang tersembunyi di tubuhku. Aku yakin aku tidak bisa melakukan apapun pada kolam darah iblis surga ini. Xiao Yan berdiri di samping genangan darah dan merenung sejenak. Ia tersenyum dingin dan menekan jari-jari kakinya ke tanah. Tubuhnya melompat ke genangan darah tanpa ragu. Setelah itu, sebuah cipratan keluar saat ia mendarat di genangan darah. Cici, setelah Xiao Yan mendarat di kolam darah iblis surga yang awalnya tenang langsung mendidih, gelembung-gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya terus mengepul. Suara misterius bagai guntur perlahan terdengar. Suara itu langsung menyebar ke kejauhan. Nyeri, rasa sakit yang amat dalam hingga ke tulang. Rasa sakit adalah satu-satunya hal yang dirasakan Xiao Yan setelah melompat ke kolam darah iblis surga. Bagian dalam kolam dipenuhi dengan energi yang sangat liar dan dahsyat.
Energi ini tampaknya telah bergejolak saat menghantam tubuh Xiao Yan dari segala arah seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Ular piton iblis surgawi kuno telah melemparkan beberapa benda tak dikenal ke dalam genangan darah ini, membuatnya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Gumpalan asap putih mengepul saat sulurnya menyentuh kulit Xiao Yan, mengakibatkan rasa sakit yang hebat hingga menusuk jantung. Merasa, Xiao Yan menghirup napas dingin yang hebat ke dalam hatinya karena rasa sakit yang hebat ini. Segel tangannya kemudian berubah dan api surgawinya meletus dari tubuhnya. Api itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menyelimutinya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak mampu menghadapimu, kolam darah iblis surga belaka. Karena aku mampu menghabisi penciptamu. Mendesis-mendesis. Energi liar dan dahsyat yang meletus langsung mengeluarkan suara mendesis saat api surgawi muncul. Energi ini diuapkan oleh api surgawi. Energi yang tersisa berangsur-angsur menjadi lembut setelah dimurnikan oleh api surgawi. Energi tersebut berubah menjadi energi murni yang luar biasa, meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela napas lega setelah merasakan energinya menjadi sedikit lebih lembut. Api surgawi hanya mampu memurnikan sifat korosif yang dapat membahayakannya. Energi yang tersisa bermanfaat bagi Xiao Yan dan akan mengalir ke tubuhnya setelah dimurnikan. Gelombang demi gelombang energi murni yang lembut terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Ia bisa merasakan energi ini menjalar di kulit, otot, dan tulangnya. Setiap kali energi ini menghilang, Xiao Yan jelas merasakan kekuatan tubuhnya tumbuh lebih kuat secara perlahan. Tempat ini memang tempat latihan yang sempurna. Xiao Yan tanpa sadar merasakan sedikit perubahan di tubuhnya, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Dengan kemajuan ini, ia akan dapat mengandalkan energi kolam darah ini untuk melatih tubuh kaca King Kong hingga puncaknya, dan ia akan mampu menembus bintang ke-8 dan maju ke Douzun bintang ke-9. Energi di kolam darah iblis surga ini cukup mengerikan setelah mengumpulkan harta karun alam yang telah dikumpulkan oleh ular piton iblis surga selama ratusan tahun. Tetapi ini hanya dari sudut pandang Xiao Yan. Energi di dalam kolam darah mungkin mengerikan, tetapi juga tidak murni. Ular piton iblis surga adalah makhluk brutal dengan kecerdasan rendah dan tubuh fisik yang kuat. Bahkan jika anak-anaknya menyerap energi ini, itu hanya akan memungkinkan mereka berevolusi dengan cepat. Jika manusia lain mencoba menyerapnya, bagian dalam tubuh mereka akan menjadi berantakan oleh energi yang tidak murni ini. Pada saat itu, bukan hanya kekuatan seseorang akan gagal untuk maju, tetapi latihan keras bertahun-tahun seseorang juga mungkin hancur. Untungnya, energi berbintik-bintik semacam ini tidak terlalu menjadi masalah bagi Xiao Yan karena ia memiliki api surgawi. Di bawah suhu api surgawi yang mengerikan, segala kotoran langsung menghilang. Xiao Yan menyilangkan kaki dan duduk di kolam darah, sementara energi yang semakin banyak mengalir ke tubuhnya. Ia hanya duduk di kolam darah, menunggu. Kedua matanya terpejam rapat, menunggu momen terobosannya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Xiao Yan diam-diam berlatih. Cailin, dokter peri kecil, Yun Yun, dan yang lainnya tetap berada di gunung milik ular piton iblis surga ini selama 2 hari ini. Tempat ini dianggap cukup aman karena tidak ada binatang buas di sekitarnya. Ular piton iblis surga kuno yang berada di bawah kendali King Lin telah dilepaskan. Ia hanya bercokol di puncak gunung dan menyemburkan kabut hitam pekat sepanjang hari. Cukup banyak ahli yang tiba di tempat ini selama 2 hari ini, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka memilih untuk mengambil jalan memutar ketika mereka melihat makhluk besar ini.
Semua orang tahu kebrutalan binatang buas ini ketika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Terlebih lagi, binatang buas ini berada di puncak kelas Douzun. Pasti akan ada cedera dan kematian jika mereka melawannya. Mereka yang datang ke tempat ini tampaknya mengincar pohon kuno Bodhisattva. Siapa yang akan datang dan terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan binatang buas bermata merah tanpa alasan? Dengan mengandalkan keganasan ular piton iblis surga. Semua orang hidup damai selama 2 hari ini. Mereka diam-diam menunggu Xiao Yan berhasil keluar dari tempat persembunyiannya. Air di kolam darah jauh di dalam gua telah berkurang setengahnya dan warna merah tua airnya telah memudar. Lebih dari separuh energi di dalamnya telah lenyap karena Xiao Yan melahapnya selama 2 hari ini.